Real Madrid mulai menyiapkan skuad untuk musim depan dengan rencana mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico Paz dari Como. Gelandang Argentina itu diproyeksikan menjadi bagian penting tim utama setelah tampil konsisten dan efektif di Serie A bersama tim asuhan Cesc Fabregas. Kedatangan Paz berpotensi memengaruhi persaingan di lini tengah dan membuka peluang keluarnya Dani Ceballos yang kesulitan mendapat menit bermain reguler meski kontraknya masih berlaku hingga 2027. Klub menegaskan kepercayaan penuh terhadap potensi jangka panjang Paz, memastikan ia akan menjadi bagian penting dalam strategi dan rencana masa depan Real Madrid. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta memberikan pujian kepada Riccardo Calafiori yang terus menunjukkan perkembangan positif dan konsistensi di musim keduanya bersama Arsenal. Setelah musim debutnya terganggu cedera, bek asal Italia itu kini tampil lebih reguler dan hampir selalu tersedia pada musim 2025-2026. Arteta menyoroti kemampuan Calafiori beradaptasi di berbagai posisi pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun bek sayap, serta menilai performa solid, kepercayaan diri, dan fleksibilitasnya membuat ia semakin menjadi pemain kunci yang bisa diandalkan di lini belakang Arsenal. Barcelona berencana merekrut bek tengah baru sebagai prioritas utama setelah kepergian Inigo Martinez dan adanya ketidakpastian terkait kesesuaian Ronald Araujo dengan taktik Hansi Flick, serta kondisi cedera Andreas Christensen meski kontraknya diperpanjang. Target utama mereka adalah Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada 2026 dan kemungkinan besar akan hengkang. Persaingan untuk mendapatkan Schlotterbeck diperkirakan ketat, terutama karena Real Madrid juga tertarik, sehingga transfer musim panas nanti berpotensi menjadi perang transfer sengit antara kedua klub Spanyol. Barcelona dikabarkan menaruh minat pada Nicolas Otamendi pada bursa transfer 2026 untuk memperkuat lini belakang yang sedang mengalami krisis cedera. Meski sudah berusia 37 tahun, pengalaman dan kepemimpinannya di lapangan tetap dianggap berharga. Kontraknya di Benfica akan berakhir pada pertengahan 2026, namun kepindahan ini bisa terhambat karena Benfica masih menghargai perannya, ditambah kehadiran Jose Mourinho sebagai pelatih baru. Selain itu, Barcelona juga harus mempertimbangkan aturan finansial La Liga yang membatasi alokasi dana darurat untuk transfer pemain. Atletico Madrid dikabarkan tertarik merekrut Mason Greenwood dari Olympique Marseille, di mana ia kini menjadi salah satu pemain kunci dengan catatan impresif 15 gol dalam 22 pertandingan musim ini. Nilainya diperkirakan sekitar 100 juta euro dan Manchester United akan menerima 50% dari biaya penjualan berkat klausul penjualan kembali dalam kontraknya yang dapat digunakan untuk mendatangkan pemain baru. Greenwood dipandang sebagai pengganti jangka panjang Antoine Griezmann dan bisa menjadi tambahan penting bagi lini serang Atletico, sekaligus meningkatkan peluang klub meraih gelar Liga dan tampil kompetitif di Liga Champions. Atletico Madrid masih berencana melakukan pergerakan di bursa musim dingin setelah menjual Javi Galán ke Osasuna. Giacomo Raspadori yang kesulitan mendapat tempat sejak bergabung Agustus lalu dari Napoli, kemungkinan besar juga akan hengkang. Ia memprioritaskan kepulangan ke Italia dengan AS Roma tertarik meminjamnya dengan opsi beli. Namun Atleti hanya akan menerima tawaran permanen minimal 22 juta euro sama dengan biaya pembeliannya, agar dana bisa diinvestasikan kembali tanpa melanggar FFP. Keputusan melepas Raspadori dianggap wajar karena ia gagal menembus tim utama dan ingin mengejar ambisi di Piala Dunia 2026. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberikan kabar baik terkait kondisi Kai Havertz. Gelandang timnas Jerman itu baru tampil sekali musim ini karena cedera lutut yang dideritanya saat laga pembuka Liga Inggris menghadapi Manchester United. Pemulihan Havertz sempat mengalami kemunduran, sehingga awalnya diperkirakan akan absen hingga pertengahan Januari 2026. Namun, Arteta menyebut sang pemain kemungkinan bisa kembali merumput dalam beberapa hari ke depan, sehingga diprediksi siap bermain pada awal tahun depan. Arteta menekankan betapa pentingnya Havertz bagi tim, menyebutnya sebagai pemain yang membawa Arsenal ke level berbeda, dan menyambut antusias kembalinya gelandang itu ke lapangan.
Arsenal tampil sangat disiplin di Liga Inggris musim ini, belum pernah mendapat kartu merah dan hanya mengoleksi 22 kartu kuning. Manajer Mikel Arteta menyambut baik perubahan sikap para pemain yang lebih tenang dibanding musim lalu, ketika mereka mencatat 60 kartu kuning dan 6 kartu merah. Prestasi ini membantu Arsenal mempertahankan pertahanan yang tangguh, baru kebobolan 10 gol, sekaligus menjadi tim paling produktif kedua dengan 41 gol. Kombinasi kedisiplinan dan kualitas pemain belakang membuat Arsenal memuncaki klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Manchester City, menunjukkan performa yang lebih stabil dan teratur dibanding musim sebelumnya. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, berharap Rodri segera kembali memperkuat The Citizens setelah absen sejak pertengahan November karena cedera hamstring. Meski tanpa Rodri, City tampil solid, berada di posisi kedua Premier League dengan selisih 2 poin dari Arsenal dan mencatat 5 kemenangan beruntun di Liga. Guardiola menyambut gembira kembalinya Rodri, yang dianggap penting bagi ambisi tim di semua kompetisi, termasuk Premier League, Liga Champions, Carabao Cup, dan FA Cup. Meski belum dipastikan siap bermain saat menghadapi Nottingham Forest, Guardiola menekankan fokus tim tetap langkah demi langkah, pertandingan demi pertandingan. Liverpool menghadapi masalah serius di lini serang setelah Alexander Isak mengalami cedera parah dan harus menjalani operasi, membuat Arne Slot kekurangan opsi di sektor depan jelang periode krusial musim ini. Untuk menjaga performa selama absennya Isak, klub mempertimbangkan opsi pinjaman jangka pendek daripada transfer permanen. Salah satu incaran utama adalah Gonzalo Ramos dari PSG, penyerang Portugal yang musim ini telah mencetak 9 gol dan dikenal memiliki insting mencetak gol serta kemampuan menekan lawan. Kehadiran Ramos diharapkan dapat langsung memberikan kontribusi tanpa mengganggu rencana jangka panjang Liverpool sambil menjaga keseimbangan tim dan keuangan klub. Bek timnas Indonesia Jai Itzes terus dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke AC Milan atau Inter Milan. Saat ini ia tampil solid bersama Sassuolo dengan nilai pasar sekitar 173 miliar rupiah dan gaji 800.000 euro atau 1 juta per musim. Jika transfer terrealisasi pada Januari 2026, Itzes diprediksi akan menerima gaji 1,8 hingga 2,5 juta euro per musim dengan kontrak jangka panjang 4-5 tahun hingga 2030. Kepindahan ini akan menempatkannya di jajaran bek elit Serie A, sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi Sassuolo dan memperkuat posisi Itzes sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang siap bersaing di level tertinggi Eropa. Juventus memutuskan menghentikan upaya mendatangkan gelandang Inter Milan Davide Fratesi setelah menghadapi kendala signifikan berupa perbedaan harga transfer yang mencapai 35 juta euro, serta skema peminjaman yang tidak sesuai dengan keinginan kedua pihak. Akibatnya, klub kini mengalihkan fokus ke Sandro Tonali dari Newcastle United yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan lini tengah Juventus. Tonali dianggap mampu memperkuat kreativitas, kontrol permainan, dan kestabilan tim di tengah lapangan. Kehadiran sang gelandang diharapkan dapat membantu Juventus meningkatkan kualitas permainan, sekaligus mendukung ambisi klub untuk kembali bersaing di papan atas Serie A. AC Milan terus memantau peluang di bursa transfer musim dingin untuk memperkuat skuad asuhan Massimiliano Allegri dengan tujuan meningkatkan kualitas tim agar mampu bersaing hingga akhir musim dan kembali ke panggung Liga Champions. Dalam beberapa hari terakhir, nama Gabriel Jesus dari Arsenal sempat dikaitkan dengan klub setelah penyerang Brasil itu ditawarkan melalui kontak perantara. Meski demikian, Gabriel Jesus bukan prioritas Milan dan manajemen Rossoneri belum melakukan langkah konkret atau negosiasi resmi. Selain itu, Jesus sendiri tidak berniat meninggalkan Arsenal, terutama setelah baru pulih dari cedera panjang dan bertekad melanjutkan karir, serta mencatatkan sejarah bersama The Gunners. Paris Saint-Germain dikabarkan serius memantau Antonio Rudiger dari Real Madrid, yang kontraknya akan habis akhir musim, dengan tawaran gaji tinggi dan kontrak menggiurkan. Bek Jerman berpengalaman ini dinilai sebagai sosok yang bisa memperkuat lini belakang PSG yang belum sepenuhnya stabil sepanjang musim, sekaligus membawa jiwa kepemimpinan dan pengalaman di ruang ganti. PSG dikabarkan siap mengeluarkan biaya besar demi merekrut Rudiger yang berpotensi hengkang grafis, sementara Real Madrid menghadapi dilema terkait masa depan sang pemain.
Kehadiran Rudiger dipandang dapat menjadi pondasi utama pertahanan Les Parisiens, sekaligus mengubah dinamika lini belakang klub secara signifikan musim depan. Penyerang Tottenham Hotspur, Randal Kolo Muani, menegaskan bahwa seluruh tim tetap mendukung manajer Thomas Frank, meski performa Spurs belakangan ini tidak konsisten dan klub berada di peringkat ke-14 pada saat Natal. Ia menekankan bahwa para pemain tetap percaya pada pelatih, terus bekerja keras melewati periode sulit, dan merasakan dukungan nyata dari para penggemar. Dukungan tersebut memberikan motivasi tambahan bagi tim untuk tampil maksimal di setiap pertandingan, tetap fokus pada strategi yang telah ditetapkan, dan bertekad untuk bangkit serta memperbaiki posisi mereka di klasemen demi mengembalikan performa terbaik klub. Robert Lewandowski belum memastikan masa depannya, meski kontraknya dengan Barcelona akan habis akhir musim ini. Beberapa klub termasuk dari MLS, AC Milan dan Saudi Pro League dikabarkan tertarik, namun Lewandowski menegaskan ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Striker asal Polandia ini ingin mempertimbangkan rencana klub dan ambisinya sendiri dengan matang, sambil tetap fokus memberikan performa terbaik bersama Barcelona hingga akhir musim. Ia juga menekankan komitmennya terhadap timnas Polandia dengan tujuan meraih gelar dan lolos ke Piala Dunia, sambil menegaskan tidak merasakan tekanan dari pihak manapun dalam proses pengambilan keputusannya. Manchester United menunjukkan performa solid berkat penampilan gemilang Lisandro Martinez dalam kemenangan melawan Newcastle. Perubahan formasi menjadi 4 bek membuat lini belakang lebih stabil dan serangan lebih efektif. Sementara Patrick Dorgu mencetak gol cepat yang memberikan momentum bagi tim. Martinez tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga membantu membangun serangan dan memberikan dorongan moral bagi rekan setimnya. Penampilan impresifnya meningkatkan kepercayaan diri tim dan membuktikan ia bisa menjadi sosok kunci, bahkan sebagai pengganti sementara Bruno Fernandes. Legenda timnas Italia, Luca Toni, menilai Alessandro Bastoni sebagai bek bertalenta, tetapi performanya sangat terbantu oleh sistem 3 bek Inter Milan. Menurut Toni, formasi 3 bek membuat seorang defender terlihat lebih solid, karena selalu ada rekan yang memberi cover saat mengambil resiko. Berbeda dengan pertahanan 4 pemain yang lebih menantang. Toni juga menyebutkan contoh pemain lain, seperti Rahmani, dan mengaku penasaran melihat konsistensi Bastoni jika bermain dalam formasi 4 bek, meski ia yakin bek Inter itu tetap bisa tampil baik meski tantangannya lebih besar. Nottingham Forest harus mengakui keunggulan Manchester City dengan skor 1-2 pada laga pekan ke-18 Premier League. Pada babak pertama, Man City mendominasi permainan lewat penguasaan bola, namun kedua tim gagal mencetak gol dan skor tetap 0-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Man City tampil lebih tajam. Tierney Reijnders mencetak gol pembuka pada menit ke-48 sebelum Ryan Cherki memastikan kemenangan lewat gol jarak jauh pada menit ke-83. Hasil ini membuat Man City bertahan di peringkat kedua klasemen, sementara Nottingham Forest berada di posisi ke-17 dengan 18 poin. Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Brighton pada laga pekan ke-8 Premier League 2025-2026 di Emirates Stadium. Di laga ini, The Gunners membuka keunggulan lewat gol Martin Odegaard pada babak pertama, kemudian menambah gol melalui bunuh diri Georginio Rutter di awal babak kedua. Brighton sempat memperkecil skor lewat Diego Gomez, tetapi Arsenal mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Kemenangan ini mengantarkan Arsenal kembali ke puncak klasemen dengan 42 poin, sementara Brighton tertahan di peringkat ke-12. Liverpool menutup kalender 2025 dengan kemenangan 2-1 atas Wolverhampton di Anfield, berkat gol Ryan Gravenberch dan Florian Wirtz yang tercipta sebelum babak pertama usai. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang dominasi Liverpool atas Wolves menjadi 17 kemenangan dari 18 pertemuan terakhir di Liga Inggris, serta menambah catatan impresif mereka di periode Natal Tahun Baru dengan 18 kemenangan dari 21 laga. Hasil ini juga menegaskan performa solid Liverpool di kompetisi domestik, sementara Wolverhampton semakin terpuruk setelah gagal meraih kemenangan dalam 22 pertandingan Premier League secara beruntun.
Chelsea kalah 1-2 dari Aston Villa di Stamford Bridge pada pekan ke-18 Premier League 2024-2025. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu lewat gol Joao Pedro menjelang akhir babak pertama, namun Ollie Watkins membalikan keadaan di babak kedua dengan 2 gol pada menit ke-63 dan 84, membawa Aston Villa meraih kemenangan penting. Hasil ini membuat Chelsea tetap tertahan di peringkat kelima dengan 29 poin, sementara Aston Villa mengukuhkan posisi mereka di urutan ketiga dengan 39 poin, terus memberikan tekanan kepada klub-klub papan atas klasemen Premier League. Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Pisa dalam laga tandang Liga Italia 2025-2026 di Arena Garibaldi. Meski sempat kesulitan menembus pertahanan Pisa sepanjang babak pertama, Juventus akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-74 lewat gol bunuh diri setelah serangan yang dibangun Edon Zegrova, Andrea Cambiaso, dan Weston McKennie. Kenan Yildiz menutup kemenangan pada masa injury time menjadi 2-0. Kemenangan ini membuat Juventus mencatatkan 4 kemenangan beruntun, sementara Pisa tetap terpuruk di papan bawah dengan hanya 1 kemenangan sepanjang musim.